Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ambro Channel yang ada di seluruh Indonesia atau barangkali ada yang di Malaysia. Malam ini saya pengen membahas tentang banyaknya orang Indonesia ya, orang-orang atau pasien dari Indonesia yang berobat ke Malaysia, terutama Penang ya. Dan pokoknya di Malaysia ya. Kenapa orang Indonesia itu yang banyak yang berobat ke Malaysia? Nah ini, jadi sampai-sampai di Surabaya dalam minggu kemarin itu ada pameran apa ya, rumah sakit dari Selangor ya. Selangor apa Johor ya? Selangor kalau nggak salah ya, di Tunjungan Plaza. Jadi mereka menawarkan paket layanan kesehatan di Malaysia itu sekaligus berobat, kemudian jalan-jalan dengan biaya yang terjangkau. Nah, kenapa orang Indonesia banyak yang memilih Malaysia salah satunya ya untuk berobat? Nah, apakah di Indonesia itu tidak ada dokter yang baik, yang hebat? Apakah di Indonesia itu kualitas rumah sakitnya kurang baik atau bagaimana? Nah, berdasarkan artikel-artikel berita-berita yang saya baca, tak kurang dari 2 juta orang Indonesia itu setiap tahun ya. Setiap tahun itu berobat ke luar negeri, salah satunya Malaysia. Dari artikel-artikel itu diketahui kenapa alasannya mereka memilih Malaysia atau luar negeri, terutama ini khusus Malaysia ya. Mereka mengatakan di Malaysia itu layanan kesehatannya itu bagus. Kemudian obatnya juga tidak terlalu mahal. Komunikasi dokter dengan pasien itu bagus, enak gitu ya, enak gitu. Nah ini yang membuat orang Indonesia kepincut untuk memilih terbang ke Malaysia untuk berobat. Ini khususnya orang Indonesia yang ya berduit ya. Kalau yang di Jawa kan jauh ya ke Malaysia, itu ya memang rata-rata orang yang berduit di Indonesia, di Jawa Timur, di Malang ini banyak yang berobat ke luar negeri, salah satunya Singapura dan Malaysia. Di Malaysia konon kata mereka itu satu lebih murah, pelayanannya lebih bagus, kemudian ya beda dengan yang mereka rasakan ketika berobat di Indonesia. Ini menurut saya menjadi poin bagi Malaysia ya untuk menarik pasien dari Indonesia agar mau berobat ke Malaysia, karena ini juga mendatangkan devisa bagi negara tersebut. Dan bagi rumah sakit di Indonesia atau dokter-dokter di Indonesia, saya yakin untuk kualitas dokter atau ilmunya dokter itu Indonesia tidak kalah ya. Dari segi keilmuan tidak kalah. Barangkali juga fasilitas juga tidak kalah. Mungkin yang kalah itu mungkin ini, tapi cara berkomunikasi dokter-dokter Indonesia, cara berkomunikasi dengan pasiennya. Dulu ya sekitar zaman-zaman dulu lah, 10 tahunan yang lalu itu orang kalau ketemu dokter itu rasanya gimana gitu, takut gitu ya, takut terus nggak nyaman gitu. Karena apa? Biasanya dokter itu komunikasinya kurang baik atau kaku gitu ya, kaku terus saklek gitu. Padahal kalau dokter itu mau berkomunikasi dengan baik, dengan ramah, senyum, itu dia sebenarnya akan kembali kepada dokter itu sendiri. Pasien akan mengabarkan kepada tetangga-tetangganya, teman-temannya, bahwa dokter itu enak, dokter itu ramah, dokter itu kalau sudah mulut ke mulut itu menyebar, itu akan laris gitu ya. Ada di Malang, di Dinoyo itu namanya Dokter Hartoyo kalau nggak salah ya, Hartoyo di pertigaan Dinoyo itu ke timur sedikit, timur jalan, ke selatan sedikit timur jalan, itu sangat terkenal di Dinoyo dan sekitarnya karena dokternya baik, ramah, terus melayani dengan ramah, dan juga resep yang diberikan juga bagus. Nah, kami sebagai orang biasa yang bukan siapa-siapa, yang juga punya banyak teman, barangkali menyarankan kepada dokter
yang ada di Indonesia itu untuk mengubah cara komunikasi ya. Apalagi ini zaman medsos, ini zamannya sudah kayak gini ya. Yang bagaimana kalau dokter itu baik pasti akan cepat dikenal masyarakat. Kalau dokter itu ketus, nggak enak, itu juga akan dititeni, kadang-kadang itu seperti itu. Nah, kenapa dokter di Indonesia bisa seperti itu ya? Di kebanyakan ya, di mindset masyarakat kecil itu dokter di Indonesia kok kaku seperti itu ya, saya kurang paham. Tapi mungkin ya, mungkin ini salah satu penyebabnya ya mungkin rasa empatinya kepada masyarakat itu mungkin agak kurang. Kenapa kok bisa kurang? Barangkali karena dokter-dokter di Indonesia itu rata-rata berangkat dari orang-orang yang kaya, orang mampu, orang-orang yang bisa dibilang tidak pernah kesulitan ekonomi, ya, serba kecukupan. Jadi orang yang serba kecukupan itu kan tidak pernah merasakan miskin, tidak pernah merasakan kesulitan, bagaimana cari makan susahnya kayak apa, ya mungkin sehingga tidak ada kurang ya rasa empatinya kepada masyarakat luas. Tetapi itu semoga itu semakin kesini itu semakin baik ya, pelayanannya semakin baik. Semoga dokter-dokter yang kekinian juga semakin paham ilmu komunikasi yang baik. Itu yang terjadi di Indonesia secara umum ya. Sehingga orang-orang berduit di Indonesia kalau sakit ya kalau nggak ke Singapura, ke Malaysia, kalau yang lebih kaya lagi bisa ke Eropa, ke Amerika, mungkin seperti itu. Nah, kemudian di Malaysia itu menurut mereka juga memberikan paket itu layanan tidak hanya pengobatan tapi juga menyediakan layanan untuk jalan-jalan seperti itu. Jadi apa lek ngarani ya, wisata, berobat sambil wisata seperti itu. Nah, alasan berikutnya kenapa banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia itu bisa jadi karena biaya transportasi ke Malaysia itu lebih murah daripada misalnya orang Sumatera ke Jakarta, itu lebih dekat ke Penang ya. Ya itu wajar ya. Banyak orang Sumatera, Medan, Aceh, dekat-dekat situ yang orang-orang kaya misalnya berobatnya lebih baik nyebrang ke Malaysia karena ya dekat sekali, penerbangannya dekat dan murah sehingga milih ke sana. Kalau itu kita bisa memahami ya. Karena memang Indonesia itu luas sehingga untuk menjangkau wilayah Indonesia yang lain itu biaya transportasinya mahal. Misalnya dari Surabaya ke Papua itu kalau nggak salah sekali terbang 5 juta. Itu kalau dipakai ke Singapura sudah PP 2 kali itu, atau ke Kuala Lumpur naik Air Asia yang paket promo itu sudah bolak-balik itu. Jadi ya memang ini yang terjadi di Indonesia, transportasinya masih mahal. Dari Surabaya ke Penang mungkin lebih murah daripada ke Surabaya ke Jayapura. Itu memang sehingga wisata-wisata kenapa di Malaysia wisatanya juga berkembang, rumah sakit pengobatan juga banyak yang datang ke sana itu ya karena salah satunya transportasi yang lebih murah. Jadi ini keuntungan bagi Malaysia. Sebenarnya kalau soal pelayanan perawatnya ya di Indonesia itu juga bagus ya perawatnya. Sehingga mungkin tapi karena perawat bukan dokter yang diinginkan pasien itu kan biasanya kehadiran dokter ya. Perhatian dari dokternya, omongan langsung dari dokternya. Itu beda dengan omongan perawat yang kita rasakan di hati itu. Kita nanya-nanya langsung dijawab dokter tuh rasanya lega sekali gitu. Jadi mental tuh menjadi fresh ya. Tapi kalau masih perawat itu kadang-kadang ya iki tenan ta iki temen ta. Nah, kadang-kadang itu ada seperti itu. Nah, semoga saja dokter-dokter dan rumah sakit di Indonesia itu sudah mulai berbenah ya supaya mereka tidak hanya mengobati orang-orang miskin BPJS tapi orang-orang kaya di Indonesia juga percaya berobat di rumah sakit yang ada di Indonesia juga, atau kalau perlu orang luar negeri juga ke Indonesia. Nah, tapi ya begitulah persaingan layanan untuk rumah sakit, kayaknya Malaysia dan Singapura itu masih lebih baik ya, kita harus juga mengakui meskipun ada beberapa rumah sakit di Indonesia yang juga baik.
kelasnya internasional juga, layanan juga baik ya, mungkin sedikit lebih mahal seperti itu. Gitu ya, saudara-saudara mungkin perlu tahu sedikit tentang itu, dan Indonesia ya harus belajar dari Malaysia, dari Singapura bagaimana cara melayani pasien ya. Cara memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk pasiennya. Saya yakin kalau itu dilakukan ya orang Indonesia akan senang berobat di dalam negeri. Bayangkan 2 juta orang. Penduduk Timur Leste aja nggak sampai 2 juta. Penduduk Singapura, Brunei aja cuma 400.000. Ini orang Indonesia 2 juta setiap tahun kayak berobat ke luar negeri. Banyak ya. Jadi seperti itu ya. Saudara-saudara, itulah salah satu keunggulan layanan kesehatan di Malaysia, sehingga beberapa hari lalu banyak expo pelayanan kesehatan di Malaysia yang dibuka di Tunjungan Plaza Surabaya. Mungkin itu untuk menggait orang-orang kaya di Surabaya, di Jawa Timur untuk berobat ke Selangor ya, kalau nggak salah Selangor apa Johor ya, itu. Begitu saudara-saudara, monolog malam ini berbangga bagi orang-orang Malaysia yang bisa memberikan layanan rumah sakit yang baik, dan semoga Indonesia bisa mengejar dan akhirnya sama-sama baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.